Selamat datang di Ekonomis. Saya Dodi. Kita akan kembali lagi untuk coba melakukan analisis sederhana. Kali ini kita akan coba melihat dampak ya kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi. 10 Juni 2026, tanpa ada sinyal peringatan yang jelas, pengendara dikejutkan oleh perubahan angka di papan harga SPBU. Harga Pertamax naik dari 12.300 menjadi 16.250 per liter. Lonjakan ini drastis ya, yaitu sebesar 32,1% dalam satu malam. Nah, sebagai salah satu bahan bakar non-subsidi yang paling banyak dikonsumsi kelas menengah, kita lihat data dari 2018 sampai 2024, ini salah satu yang terbanyak ya, kedua setelah RON 90 atau Pertalite ya. Pertalite ini menjadi secara Pertamax atau RON 92 ini bensin yang lebih sedikit subsidinya dibandingkan RON 90. Tentunya ini akan memicu perdebatan ya kenaikan ini. Apakah akan merontokkan daya beli, kemudian nanti akan seperti apa inflasinya, penjualannya juga seperti apa, atau jangan-jangan dampaknya tidak seburuk yang kita bayangkan ya. Nah, kita bisa lihat dari pendekatan ekonomi, yaitu teori permintaan. Kalau harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta itu sebenarnya seperti apa? Nah, secara teori, kita lihat ini ada contoh antara kamera dan pemukul baseball ya. Saat harga pemukul baseball ini naik, tentunya harga kamera tetap itu menyebabkan penurunan jumlah barang yang diminta akibat adanya kenaikan harga. Nah, ini bisa didekomposisi menjadi dua. Jadi perubahan harga mau naik, mau turun, itu bisa didekomposisi menjadi dua hal, yaitu adanya efek substitusi, si orang ini mengkonsumsi barang lain yang sejenis, atau ada income effect. Jadi dengan pendapatannya yang tetap, apabila ada harga berubah, itu menyebabkan juga perubahan barang yang diminta. Nah, tentunya semua hal ini akan tergantung pada besarnya elastisitas ya. Jika substitusi dan pendapatan ini searah, maka semakin tinggi elastisitas permintaannya terhadap harga. Kita lihat studi di Indonesia terkait dengan harga Pertamax di periode-periode sebelumnya, ini ada dua. Apakah konsumen akan tetap memutuskan membeli atau tidak membeli? Untuk argumen pertama, konsumen tetap akan membeli nih. Ini ada studi di Purwokerto yang menemukan bahwa pendapatan dan jenis kendaraan ini yang berpengaruh signifikan terhadap permintaan Pertamax. Sementara harga Pertamax, harga Pertalite atau harga barang substitusinya ya, dan tahun kendaraan bermotor ini tidak berpengaruh terhadap permintaan Pertamax di Purwokerto. Jadi masyarakat di Purwokerto ini cenderung untuk tetap menempatkan kualitas pada setiap tingkat harga yang ditetapkan pemerintah. Nanti teman-teman bisa coba cek di jurnal ini, Determinant of Pertamax Fuel Demand in Purwokerto, jurnal Ekoregional, ini tahun 2018. Nah, di tahun yang sama ada juga analisis terkait dengan Pertamax dan Pertalite juga nih. Dari hasil analisis ini ditemukan bahwa harga Pertamax ini berdampak negatif pada konsumsi Pertamax. Artinya konsumen ini menurunkan jumlah barang yang dibeli akibat adanya kenaikan harga. Nah, konsumen Pertamax ini juga shifting ya ke premium gitu, karena adanya selisih harga. Jadi di tahun 2016 adanya kenaikan Pertamax ini akan menurunkan konsumsi Pertamax maupun premium. Premiumnya juga turun nih ternyata. Karena adanya kendala pada supply yang semakin kecil, selisih harganya di antara jenis bensin tersebut. Ini teman-teman juga bisa lihat lengkapnya di
jurnal ini, Additional Pertalite Policy and Gasoline Consumption Pattern in Indonesia. Selanjutnya, kita lihat sebenarnya berapa besar sih pengaruh kenaikan harga Pertamax ini ke keranjang konsumsi masyarakat. Kita bisa melihat dari yang namanya survei biaya hidup. Jadi survei biaya hidup ini memotret keranjang konsumsi yang ada di masyarakat, yang akhirnya dia menghasilkan dua pola, yaitu daftar barang atau jasa yang dominan dikonsumsi di suatu kabupaten kota dan total pengeluaran untuk membeli komoditas dalam paket tersebut. Nah, kedua hal ini yang nantinya akan digunakan untuk menghitung IHK sebagai dasar penghitungan inflasi ya, teman-teman. Kalau dilihat dari nilai konsumsinya di 2022, secara umum, secara total ini ada 2,4 miliar juta ya, miliar ya, 2,4 miliar juta. Kemudian untuk transportasi itu ada di 287 juta. Dan untuk Pertamax sendiri atau pembelian bensin ya, jadi tidak ada spesifik Pertamax tapi ada spesifik bensin. Bensin itu di 106 juta. Ini teman-teman bisa mendapatkan ini datanya dari diagram timbang indeks harga konsumsi hasil survei biaya hidup. Dengan data ini, kita akan coba nih mengecek hubungan antara Pertamax dan indeks harga konsumen. Nah, yang lebih spesifik lagi di sub kelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi. Di sub ini, tadi kalau kita lihat, itu salah satunya ada komponen bensin. Nah, datanya dari mana sih? Nanti teman-teman bisa dapatkan di data untuk data Pertamax-nya per bulan di 150 kabupaten kota tahun 2005 itu dari publikasi harga konsumen beberapa barang dan jasa kelompok kesehatan, transportasi, dan pendidikan di publikasi ini. Kemudian data IHK-nya untuk sub kelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi itu ada di tabel dinamis BPS. Nanti teman-teman tinggal pilih aja indeks harga konsumen 2022 sama dengan 100, terus nanti ambil yang kelompok sub kelompok transportasi. Ini mungkin saya akan coba tunjukkan websitenya juga. Jadi yang pertama itu adalah websitenya BPS yang publikasi. Nanti teman-teman untuk data Pertamax ada di sini. Itu dalam bentuk PDF ya teman-teman. Ini tinggal dicari aja Pertamax. Nah, ini ada datanya lengkap di 150 kabupaten kota di tahun 2025. Nanti ini yang akan coba kita simulasikan menggunakan regresi di ekonometrik ya. Kemudian yang kedua, ambil data dari tabel dinamis. Ini cari yang indeks harga konsumen. Cari yang tahun 2022 sama dengan 100, sub kelompok transportasi. Nanti ini yang tahun 2025 yang akan kita jadikan acuan. Ambil yang bagian pengoperasian peralatan transportasi pribadi. Nanti ditambah di sini, kemudian bisa ngecek ya. Nah, nanti ini datanya yang akan kita gunakan. Kembali lagi ke presentasi. Di sini kita bisa secara simple ya melihat adanya korelasi positif antara harga Pertamax dengan peningkatan indeks harga konsumen sub kelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi. Nah, ini berapa sih korelasi positifnya? Nah, kita coba pakai ekonometrik. Ini nanti teman-teman bisa coba simulasi dari data yang tadi, dua sumber data tersebut. Kalau saya
Nah, ini jadi diambil data di sheet ini ya, jadi 1. Kemudian data tadinya saya mau pakai yang umum, ternyata yang umum korelasinya negatif. Nah, yang lebih sesuai kita ambil data yang sub pengoperasian peralatan transportasi pribadi. Kita buat datanya dalam bentuk panel, ada kabupaten, kota, dan bulan. Ini tahunnya di 2025. Jadi kita punya 1.800 observasi. Terus kita transformasikan IHK-nya ini dan Pertamax menjadi dalam bentuk logaritma natural. Sehingga nanti hasil dari regresi ini akan dibaca sebagai persen kenaikan ya. Setelah kita regresi, teman-teman pakai alat yang di data analisis yang regression. Nanti kita input Y-nya adalah IHK, kemudian X-nya adalah harga Pertamax-nya. Setelah diinput nanti jadi seperti ini. Nah, di sini yang kita baca adalah intercept dan land Pertamax-nya ini ya. Kalau kita lihat p-value-nya ini sangat rendah, artinya dia signifikan mempengaruhi harga Pertamax ini signifikan mempengaruhi indeks harga konsumen. Berapa? Setiap kenaikan, kita balik lagi ke itu ya, ke PPT-nya. Jadi ini, kita modelnya sederhana aja, jadi melihat korelasi antara logaritma natural IHK dan logaritma natural Pertamax di kabupaten kota di Indonesia. Di sini kalau kita lihat, ternyata setiap 1% kenaikan harga Pertamax itu menyebabkan atau berkorelasi ya, bukan menyebabkan, berkorelasi dengan kenaikan IHK subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi sebesar 0,124%. Nah, Pertamax ini naik tadi 32,1%, maka IHK ini akan naik sekitar 3,99% dari yang subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi. Nah, kita cek tadi ternyata subkelompok ini bobotnya terhadap total keranjang yang dihitung untuk menghitung inflasi itu hanya sekitar 6,97%. Sehingga secara umum IHK ini akan naik 0,28% dari baseline. Nah, sekarang pertanyaannya adalah baseline-nya berapa? Kita coba hitung baseline dengan menggunakan data IHK nasional per bulan, sama tadi dari tabel dinamis yang ada di BPS, kita pilih indeks harga konsumen 150 kabupaten kota, 2022 sama dengan 100, kita pilih yang Indonesia. Jadi ini IHK ya, jadi tren IHK ini selalu meningkat. Tapi kalau kita lihat untuk inflasinya, baik year on year maupun month to month, dia sebenarnya relatif stabil gitu ya, di antara ini maksimal ada di 4%, 4, sekian persen. Dengan minimalnya ini di negatif 0, sekian persen. Sementara month to month-nya di sekitaran minus 1 sampai 2% per bulan. Ini kita coba cari menggunakan model ekonometrik sederhana lagi, yaitu menggunakan model AR1, autoregressive 1 ya. Nah, jadi menggunakan model sederhana ini, kita ubah ke dalam bentuk IHK, kemudian IHK-1, kita regresikan seperti tadi, yang di sebelumnya, itu kita dapat 0,998 IHK T-1. Jadi ini korelasinya dengan IHK sebelumnya ya. Nah, kita bisa nih memprediksi berapa sih IHK baseline di 2026. Kalau kita lihat, perkiraan IHK baseline di 2026 itu adalah di 111,62 untuk IHK-nya. Sehingga kalau dihitung secara year on year, itu inflasi di Juni 2026
di 3,10%. Sementara inflasi month to month-nya atau bulan ke bulan dibandingkan dengan Mei 2026 itu di 0,20%. Kemudian berapa sih dampak Pertamax-nya? Nah, Pertamax-nya, jadi kita menambahkan 111,62 ini ditambah dengan tadi sebelumnya adalah 0,28% dari 111,62. Jadi totalnya adalah 111,93. Atau kalau kita lihat secara year on year, dia naik 0,28 basis point ya. Atau inflasi di 2026 Juni ini diperkirakan 3,38. Sementara inflasi month to month-nya diperkirakan naik jadi 0,48 atau naik 2,8 persen poin. Nah, kira-kira begini analisis sederhana dampak kenaikan harga Pertamax ya. Jadi secara sederhana ini belum menghitung bagaimana apakah ada perubahan pola konsumsi masyarakat. Jadi kita di sini tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa memang mungkin ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang tadinya mengkonsumsi Pertamax menjadi turun ke Pertalite atau malah menjadi beralih ke bahan bakar lain seperti mobil listrik atau mungkin ke transportasi umum. Itu mungkin sangat mungkin terjadi. Cuma kita tidak bisa menangkap hal itu, yang bisa kita tangkap hanya adanya perubahan harga. Ini nantinya akan menyebabkan kenaikan inflasi ya. Besarnya berapa? Tadi 0,28 persen poin dari yang diperkirakan 3,10% year on year menjadi 3,38% year on year, atau dari yang sebelumnya 0,20% year on year menjadi 0,48. Nah, kira-kira ini akurat nggak ya? Nanti kita tunggu saja hasil rilis BPS di awal bulan ya, biasanya di tanggal 1 Juli kalau memang mereka tidak ada delay ya. Demikian untuk postingan hari ini. Terima kasih yang telah menonton. Sampai jumpa kembali di Exconomist episode berikutnya. Ciao!